Nah, biasanya juga bisa di screening sebenarnya. Jadi kita manfaatin misalkan moving average, ya moving average-nya misalkan angkanya yang lebih kecil, misalkan moving average 5 untuk ngelihat satu minggu ke belakang gitu ya. Screening saham volatile di market. Itu yang pertama. Dan kedua juga kita bisa screeningnya by average true range atau ATR. Jadi kita pengen tahu nih, kira-kira yang volatilitasnya cukup tinggi gitu ya di saham, itu saham apa aja. Nah, itu juga bisa jadi potensi. Kenapa? Karena kalau dia lagi sideways sekalipun, dan pergerakan sideways-nya ini cukup lebar gitu ya, dan dia kebetulan lagi ada di support, itu menurut aku pribadi bisa jadi momentum kita untuk spek untuk ambil buy on weakness. Kenapa? Karena satu pergerakan naik ke atasnya aja misalkan bisa 20%. Kadang-kadang di small cap itu sideways-nya juga lumayan gap-nya lumayan tinggi gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatin juga. Jadi kalau misalnya ditanya indikator apa, aku bakalan pakai ini sih, moving average untuk screening tren bullish yang dalam waktu mungkin 1 minggu ke belakang atau 3 hari ke belakang itu lagi kenceng-kencengnya banget gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian nanti untuk entry-nya sendiri atau untuk consideration yang mana dari volatilitas, yang pertama, kedua volume. Nah, biasanya dari dua ini, mana sih volume yang lebih jelas, ya lagi ada money flow masuk, dan kedua volatilitasnya yang mana yang paling tinggi dari kedua tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Oke, wah ini bagus nih tips and triknya buat para happy investor yang mau nanti ikutan next stock rally nih, mau pakai technical bisa pakai nih tipsnya dari Mas Andri, pakai moving average sama volume ya yang perlu diperhatiin ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan kok kalau kita dapat satu saham yang bagus, akan tetapi kita tidak tahu kapan saham itu akan naik, cara untuk memastikannya bagaimana ya? Nah, saham yang bagus itu kita harus tahu dulu dia punya kualifikasinya apa. Apakah fundamentalnya bagus? Apakah saham tersebut istilahnya nggak pernah turun ke 50 gitu ya? Karena kan harus tahu kualifikasinya apa. Cuman kalau misalkan untuk terms di kompetisi trading ini, saham yang bagus menurut saya yang tadi, yang punya potensi untuk naiknya tinggi, volatilitasnya juga tinggi. Ketiga, secara dia punya trennya lagi bullish gitu ya. Ini kualifikasi yang menurut saya saham bagus untuk topik kita saat ini kita sedang bahas. Nah, kalau misalkan kita mau atau kita misalkan melihat ada beberapa saham nih yang bagus, misalkan ada 5. Kemudian kita tetap pakai yang tadi ya. Kita nggak mau sebarin ke 5. Kenapa? Karena takutnya yang satu beneran naik kenceng gitu ya, tapi ketahan sama yang lain. Jadi kan nanti return-nya atau yield-nya kan rata-rata doang gitu ya. Kita pengen mencari best of the best dari 5 tersebut yang mana sih sebenarnya. Caranya kalau buat aku pribadi adalah pakai yang tadi volume. Sama yang tadi moving average juga bisa. Sama yang tadi indikator ATR. Teman-teman juga nanti bisa dicek ya. Nanti kalau di charting platformnya sendiri, biasanya ada satu indikator namanya ATR, average true range. Itu untuk apa? Melihat volatilitas marketnya atau pergerakan hariannya itu sebesar apa. Misalkan kita lihat saham A ini average true range itu cuma 3%. Ya, jadi potensial dia walaupun naik, itu tuh sebenarnya naiknya cuma 3% doang gitu. Walaupun 3% buat saham A ini cukup bagus gitu ya. Tapi ada saham B yang average true range-nya tuh sekitar 9% sampai 10%. Menurut aku pribadi ya, lebih baik ambil yang 9 sampai 10% dong. Karena kita kan cuma punya waktu 1 bulan nih. Dan kita pengen dapat return yang paling optimal gitu ya, yang paling tinggi. Ya kita masuk hajarnya di situ dong gitu. Untuk memfilter gitu ya, saham yang bagus dari yang udah bagus kayak gitu. Oke, terus Mas Adi, saya ada satu pertanyaan lagi nih. Untuk trading competition sendiri kan kita tahu goalsnya adalah return tertinggi, dan kita juga tahu nih sekarang juga lagi banyak IPO di mana sama IPO itu lumayan juga nih returnnya. Menurut Mas Andi untuk trading competition masih oke juga nggak sih kita ikutan beli IPO ini sama IPO? Sorry
Puji tadi kayaknya agak sedikit keputus-putus. Mungkin boleh diulang pertanyaan yang terakhir? Keputus. Oke, Mas Andi, kan kita trading competition itu udah tahu nih, goalsnya itu adalah return tertinggi. Dan kita juga tahu nih, juga banyak juga nih lagi banyak IPO juga ngeluarin IPO, di mana saham IPO itu kasih return yang lumayan juga biasanya. Mas Andi, menurut Mas Andi itu direkomendasikan nggak ya untuk trading competition ini kita pertanyaan beli saham IPO? yang sangat bagus, dan menurut saya ini Fuji tuh ngasih clue buat teman-teman trader yang lain juga nih. Menurut saya pribadi, saham IPO itu berpotensi banget untuk jadi salah satu stock pick buat nanti di trading competition naik stock rally. Alasannya kenapa? Alasannya gini, ketika suatu saham ini IPO gitu ya, itu akan menarik perhatian masyarakat atau market partisipasi di saham tersebut atau di IPO tersebut. Nah, biasanya dalam range misalkan 1 minggu, tergantung sahamnya juga ya sebenarnya, saham IPO-nya juga. Cuman in general dalam waktu 1 minggu itu tuh dia punya tingkat volatilitas yang peak, puncaknya dalam mungkin nanti 6 bulan atau 1 tahun ke belakang. Itu peaknya itu ketika dia hari pertama IPO, mungkin sampai 1 minggu ke depan, itu akan menjadi menarik sekali gitu, karena tingkat volatilitasnya tinggi dan orang-orang punya satu strateginya masing-masing untuk manfaatin saham yang lagi mau IPO ini. Mereka mau ambil, jual, atau pokoknya supply demand-nya lagi rame lah di situ. Nah, itu yang akan bisa menyebabkan suatu volatilitas yang tinggi di saham tersebut atau di saham IPO tersebut. Nah, jadi kalau aku pribadi tetap ada analisisnya. Analisisnya nanti mungkin beda lagi caranya, karena mungkin belum ada harga yang bergerak gitu ya secara historis sebelumnya, karena dia masih perdana listing di market. Tapi caranya adalah mungkin dengan cara analisis saham-saham IPO di beberapa IPO yang sebelumnya. Kenapa? Karena pelaku market kan sama aja kan. Kita kalau misalkan orang-orang yang suka trading saham IPO, IPO A, IPO B, IPO saham C, mereka akan cenderung melakukan trading yang sama di IPO yang selanjutnya. Nah, kita bisa melihat psikologi marketnya di situ sedang optimiskah terhadap saham-saham yang lagi mau IPO, atau mereka sebenarnya lagi kurang bagus nih saham-saham IPO, pergerakannya atau performance-nya di dalam misalkan 1 bulan yang terakhir gitu ya, saham-saham IPO kayak gitu. Jadi analisisnya mungkin caranya beda, tapi tetap aja itu sebenarnya termasuk ke dalam technical analysis. Cuman tinggal kita aja gimana caranya pinter-pinteran gitu ya, hit di harga yang tepat dan out di harga yang tepat. Itu menurut saya potensialnya cukup tinggi kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk saham IPO juga kita perlu hati-hati juga kalau di awal-awal ya. Tapi kan karena kita udah tahu nih tujuannya return, harusnya bisa dioptimalkan. Nah, kita udah tahu nih kalau misalnya kita balik lagi ke judul kita ya, Champions Mind. Nah, saya mau nanya nih, mindset champions bagi seorang Mas Andi Senjaya itu apa? Oke, Champions Mind ya. Balik lagi, di setiap kompetisi, apapun itu kompetisinya ya, perlombaan apapun itu perlombaannya, yang menang itu sebenarnya cuma ada satu, ya kan? Yang akan juara itu cuma satu, ya mau SEA Games, Asian Games, apapun itu. Tapi apakah pertanyaannya, kalau yang menang cuma satu, apakah sisanya berarti loser semua gitu ya? Menurut saya untuk menjawab pertanyaan ini tergantung ke masing-masing pesertanya. Nah, kalau saya pribadi, juara 1, 2, dan 3 itu hanya untuk menentukan pemenang dan hadiahnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapat. Tapi buat saya adalah champions itu adalah ketika kita sudah mengikuti kompetisi ini, kemudian setelah kompetisi ini berakhir, ada perubahan nggak sih di dalam kita punya proses di dalam journey trading kita. Misalkan yang sebelumnya itu kita tradingnya mungkin agak sedikit kurang disiplin gitu ya. Karena ada kompetisi ini dan kita punya motivasi untuk menang, kita jadi jauh lebih disiplin during the competition. Dan after the competition atau post competition, itu kita bisa menerapkan kedisiplinan tadi sehingga ketika kita mengelola portofolio kita yang original, itu kita jauh lebih perform ke depannya. Nah, itu menurut saya champions mindset. Jadi bukan cuma sekedar hadiah utamanya doang, karena hadiah utamanya ya udah cuma sekali take 7,5 juta, misalkan dari modal 100.000, gue sekali take menang happy.
ya. Kemudian dapat exposure juga tentunya dari NH Sekuritas gitu ya, mungkin ya bakal di invite gitu ya, diajak ngobrol, interview gimana caranya bisa menang dan segala macam. Cuman more than that gitu ya, Champions ini menurut saya adalah ada improvement nggak ketika kita sebelumnya trading, dan ketika kita mengikuti naik stock rally ini ke depannya dan ke belakangnya, apakah kita akan jauh lebih baik lagi di dalam trading. Apalagi kalau saya lihat gitu ya kemarin, kita tuh ketika kita ikutan naik stock rally ini, kita tuh bisa belajar juga dengan orang-orang atau trader-trader yang lagi ada di leaderboard yang tadi. Jadi misalkan kita mau lihat nih top 20 leaderboard saat ini siapa dan saham apa yang dibeli, itu kan jadi satu informasi yang bisa kita pelajari. Dan kalau kita bisa pelajari, kita bisa tahu alasannya trader ini beli saham ini tuh apa sih sampai dia bisa menangin weekly winner misalkan di naik stock rally. Nah, proses-proses itu yang saya lihat itu jauh lebih penting hanya dibandingkan hanya temporary kita dapat hadiahnya sekali ambil aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu kita bisa melihat bagaimana seorang trader tersebut pada akhirnya bisa mendapatkan banyak benefit lain selain hadiah. Misalkan kayak tadi kedisiplinan. Kedua, dapat satu insight, oh ternyata cara trading setelah kompetisi itu gue lebih cocok dengan cara trading ini misalkan. Atau oh ternyata gue dapat satu satu cara screening yang baru misalkan, atau cara melihat market dengan cara yang berbeda. Nah itu lebih penting menurut saya hanya dibandingkan dengan ininya sendiri gitu ya, hadiahnya sendiri. Jadi apakah pemenangnya cuma satu? Ya menurut saya pemenang secara de facto-nya ya memang cuma satu, tapi menurut saya pribadi ketika kita berkompetisi dan kita bisa menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya, itu menurut saya kita udah menang. Karena menangnya itu bukan cuma antar peserta yang lain, mungkin kita startnya di level yang berbeda. Mungkin ada yang dari 0, ada yang dari titik 10, ada yang dari titik 100. Tapi kalau kita dari 0 bisa progresnya tiba-tiba ke 20 misalkan, itu kan 2000% gitu ya. Kalau yang dari 100 naik ke 150, itu kan progresnya cuma 50% gitu. Menurut saya kita tetap menang nih dari progres ini sendiri. Jadi menurut saya silahkan diukur aja yang mana yang menurut kita pribadi punya chance untuk potensial menang di kategori yang mana, kita daftar di situ, dan silahkan dilihat gitu ya, apakah setelah kompetisi kita bisa jadi trader yang jauh lebih baik lagi. Karena selain misalkan, di naik stock rally 2023 gue juara 4 nih, gue merasa kalah karena misalkan selisihnya cuma 0,5% nih sama yang juara 3 gitu istilahnya ya. Terus kita merasa down, kita merasa jadi loser gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dibandingkan yang sebelumnya, kita mungkin nggak bisa dapat profit aja, itu udah performance-nya udah jauh lebih oke. Dan itu bisa jadi bekal nanti ikutan naik stock rally 2024 kan gitu. Bisa jadi kita increasing lagi secara performance-nya, dan kita bisa ada di top 3 dan dapat hadiahnya. Jadi ini tetap aja naik stock rally competition ini adalah short event, tapi tujuan dan benefitnya untuk kita sendiri di long term kita sebagai seorang trader, kayak gitu sih menurut aku pribadi. Oke, berarti The Champions Mind itu adalah orang yang sebenarnya bisa belajar dari yang lainnya ya, dari trader-trader lainnya ya. Jadi nggak cuma ikut trading kompetisi terus kita kalah, enggak. Justru kita bisa belajar dari trader-trader lain gimana jadi pemenang yang sesungguhnya dan lebih disiplin lagi. Ya. Oke, Mas Andi, thank you banget nih untuk tips and trick dan champions mindset-nya tuh seperti apa. Thank you banget udah sharing. Boleh nggak nih Mas Andi ajak lagi followersnya buat daftar ikutan? Boleh banget. Jadi teman-teman semua seperti yang udah gue sharingkan, sebenarnya dengan modal 100.000 aja lu udah bisa ikutan gitu ya. Lu udah bisa ikutan trading kompetisi ini, dan dengan kita punya satu motivasi untuk bisa dapat karena dengan modal 100.000 mau 1 juta mau 10 juta gitu ya, kan di bawah 10 juta itu kita punya chance yang sama gitu ya. Jadi bukan cuman modal lagi nih yang kita adu gitu ya, tapi skill trading kita yang kita adu. Walaupun skill trading kita startnya dari 0 gitu, yang lain mungkin udah yang dari angka 20, ada yang dari angka 30, tapi percayalah
setelah ikutan kompetisi trading ini dengan motivasi yang benar, dengan champions mindset yang kita punya tadi, kita akan naik setelah ini dari 0 mungkin bisa jadi 50 atau dari 0 bisa jadi 100. Jadi ini jadi satu ajang yang menurut aku pribadi itu bisa menantang diri kita sendiri, karena tanpa adanya challenge atau tanpa adanya tantangan kita akan ada di comfort zone dan kita juga nggak akan bisa improve lebih kayak gitu. Jadi menurut aku pribadi, apalagi teman-teman yang mungkin saat ini punya struggle, gajinya masih UMR misalkan gitu ya, menurut saya dengan misalkan UMR Jakarta 5 juta dengan menyisihkan 20% untuk investasi dan kita participate di kompetisi trading ini gitu ya, itu udah jadi satu modal utama untuk kita bisa naik level gitu ya, dengan mengikuti naik stock rally tersebut. Buat aku kayak gitu. Jadi teman-teman ya kalau mau daftar, menurut aku sangat highly recommend banget ya untuk ngeramein acara ini, dan juga untuk mengukur kita tuh sebenarnya dibandingkan trader-trader yang lain tuh ada di tahap mana, dan jadi motivasi kalau misalkan oh ternyata ada trader lain yang performance-nya bisa bagus banget, kita bisa belajar dari dia gitu sebenarnya, dengan transparansi leaderboard yang NH Korindo punya gitu kan di apps naiknya nanti gitu. Oke, makasih ya Mas Andi nih atas waktunya. Boleh ya next time nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kan kita udah kasih tipsnya nih menjadi pemenang seperti apa. Nanti kita next time kita boleh sharing juga nih tipe-tipe trader tuh seperti apa, boleh dong ya? Ya, boleh banget Fuji. Sorry tadi agak putus-putus. Putus-putus ya? Ini mulai Iya, putus-putus nih siap. kayaknya nih. Oke, thank you ya Mas Andi ya atas waktunya ya. Next time kita sharing lagi ya.